Kalau yang fungsi ini tuh memang harus hafal. U dikali turunan V ditambah V dikali turunan U. Nah, sekarang coba deh kita kerjakan contoh soal tadi. Kita identifikasi nilai U-nya yang menjadi U adalah X kuadrat, V-nya adalah ln X. Nah, prinsipnya tadi ya, Y aksen adalah U dikali turunan V ditambah V kali turunan U. U-nya adalah X kuadrat, turunan dari V berapa? Ln X, yaitu 1/X. Ditambah dengan V. V-nya tadi adalah ln X dikali dengan turunan dari U. X kuadrat kalau kita turunkan, ini menjadi 2X. Jadi kalau kita tata rapi, ini menjadi X plus 2X ln X. Begitu. Apakah terlalu cepat? Perlu diulang? Atau sudah jelas untuk aturan product rule yang perkalian? Bagaimana? 2X log X sama. Sudah jelas ya? Kalau nggak ada pertanyaan interupsi, kita coba lihat ke latihan soalnya. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan ini dengan dua metode. Kita pakai product rule sama kita pakai metode manual. Coba saya pisah ya. Jadi kalau di product rule kan kasusnya tadi ya, kita harus bedakan. Ini yang A, pakai product rule. Kita pisahkan, ini adalah fungsi U, ini adalah fungsi V. Oke, sehingga Y aksen adalah U dikali V aksen ditambah V dikali U aksen. Oke, U-nya sama ya, 3 min X kuadrat. V aksennya adalah 3X kuadrat min 1 ditambah dengan V X pangkat 3 min X plus 1. Oh, sebentar ya, ada tamu. Oke, maaf ya. Nah, oke, jadi tadi kembali lagi, kalau V dikali U aksen, V-nya adalah X pangkat 3 min X plus 1, masih sama. U aksennya menjadi minus 2X kuadrat. Nah, ini PR teman-teman yang harus dirapihkan. Ini coba saya kerjakan. Ini tapi memang harus dikerjakan sampai bawah ya, maksudnya dirapihkan. 9X kuadrat min 3 min 3X pangkat 4 plus X kuadrat, nanti kita cocokkan ya jawabannya. Plus min 2 X pangkat 5 plus 2X pangkat 3 min 2X kuadrat. Oke. Min 2X pangkat 5. Pangkat 4-nya min 3X pangkat 4. Oke, X pangkat 3-nya plus 2. Plus 2X pangkat 3 plus 7X pangkat 2 min plus 8 min 3. Oke, kalau ada yang udah mengerjakan nanti cocokkan ya, sesuai apa enggak. Tapi operasinya ini aja, kita jabarkan. Multiplying. Nah, maksud saya sambil ngebahas yang B ya, sambil nanti teman-teman mencocokkan apakah sama tidak yang A.
Yang B itu bagaimana sih maksudnya multiplying? Ya kita jabarkan satu-satu, kita operasikan si nilai Y ini menjadi ya ini ya, maksudnya kurungnya itu kita operasikan jadi 3 kali ini ditambah 3 kali minus X ditambah 3 seperti itu. Ini coba tak kerjakan dulu. 3X pangkat 3 min 3X plus 3 min 5 min saya hapus deh. Min X pangkat 5. Min X pangkat. Oh, kayaknya ada yang salah ya. Bentar ya. Itunya Bu, yang Kurang 2X pangkat 2-nya, harusnya min 2X saja, Bu. Ya, saya baru sadar. Karena harusnya nggak boleh ada pangkatnya lebih dari ini. Bentar ya, saya hapus dulu. Oke, berarti semua pangkatnya kurang 1 ya. Ini pangkat 4, pangkat 2. Yang ini pangkat 4, ini pangkat 2. Begini sih harusnya. Coba ya, saya kerjakan lagi. Ini menjadi min 5. X pangkat 4, yang pangkat 2 jadinya 10 dikurangi 11 ya harusnya ini. Plus 11 X pangkat 2, kemudian min 2X min 3. Sama nggak hasilnya sama kalian? Sama nggak? Atau... Maaf Bu, itu nggak jadi 12X pangkat 2 ya? Kan 9X pangkat 2 tambah 1X pangkat 2 tambah 2X pangkat 2. Sorry, 12 bener. Sama ya harusnya? Sama Bu. Oke, coba kita cocokkan ya. Dengan multiplying itu dalam arti kita harus menjabarkan. Jadi yang kita operasikan. Jadi ini 3X pangkat 3 min 3X plus 3 min 5X pangkat min X pangkat 5 plus X pangkat 3 min X kuadrat. Tulisan saya kok jadi naik-naik. Oke, jadi ini kita operasikan aja sebenarnya basically. 3X kuadrat jadi 4X pangkat 3 min 3X plus 3 min X pangkat 5 min X kuadrat. Nah, tujuan saya ngerjain ini adalah kita mau bandingkan apakah kanan sama kiri sama aja. Begitu. Untuk membuktikan rumus U V aksen tambah V U aksen itu sebenarnya absah gitu ya. Nah, ini tinggal kalian turunkan secara normal ya. Secara biasa menjadi 12X kuadrat min 3 plus 0, nah 3 diturunkan jadi 0, minus 5, X pangkat 4, minus 2X. Nah, sama kan sebenarnya. Jadi mau pakai cara multiplying, sama dengan prinsip product rule, itu sama. Tapi memang product rule itu untuk case ini lebih ribet malahan, lebih enak multiplying. Tapi nanti kalau sudah ada rumus-rumus yang lain, itu memang lebih enak pakai yang tipe product rule untuk pengerjaan soalnya. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Oke, latihannya nggak banyak. Kita coba untuk ngerjakan nomor 3 aja ya. Karena ini yang maksudnya yang ya sama aja sih kompleksnya. Tapi yang nomor 1 more or less kan sama dengan yang tadi. Oke, kita coba kerjakan nomor 3. Y sama dengan 2X kuadrat cos 4X. Nah, ini kita misalkan U-nya, misalnya kalian mau pakai 2X kuadrat, monggo. V-nya mau pakai cos 4X. Begitu. Saya sih sukanya selalu nulis rumus lengkap semua dulu, biar nggak ketuker. Jadi, U kali V aksen ditambah V kali U aksen. Ya, U-nya berapa? 2X kuadrat. V aksennya ketika diturunkan cos 4X, itu diturunkan menjadi berapa? Cos 4X. Kalau diturunkan menjadi
min 4 sin 4x ya. Karena ini kan sebenarnya pakai aturan rantai juga. Jadi cos kalian turunkan menjadi min sin, 4x-nya pun juga harus diturunkan. Oke, ditambah dengan V, yaitu cos 4x dikali turunan dari U, yaitu 4x. Karena kan 2x kuadrat diturunkan jadi 4x. Nah, ini tinggal dirapikan saja, maka menjadi min 8x kuadrat sin 4x ditambah 4x cos 4x. Gitu. Dari sini ada pertanyaan untuk nomor 3 atau terlalu cepat? Jangan-jangan kalian lagi mengerjakan nomor 2 nih, juga sekalian. Nomor 3 apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Kalau sudah jelas, nanti nomor 2-nya sama nomor 1 kalian buat latihan aja ya. Prinsipnya sama. Saya coba cari yang cukup kompleks sebagai inilah representatif. Nah, sekarang yang terakhir, yaitu quotient rules. Quotient rules itu ketika, tadi kan yang nomor 1 tuh fungsi dalam fungsi ya. Tahap yang kedua, topik bahasan kita itu multiplying factors. Jadi, U kali V. Nah, sekarang kalau kita punyanya fungsi adalah U per V. Nah, seandainya kalau kita punya fungsinya Y sama dengan U per V, dalam arti ini pembagi, maka nilai Y aksennya itu adalah V, jadi yang penyebutnya itu harus disebut dulu nih. V dikali turunan dari U, dikurangi U dikali turunan dari V per V kuadrat. Dan ini mau tidak mau memang harus dihafal. Saya ulang ya. Kalau seandainya, ini kan pembilang. Yang U-nya. Ini ada penyebut. Ya. Maka yang ditaruh di atas dulu, supaya kalian selalu ingat dan nggak ketukar-tukar, adalah penyebut. Taruh dulu penyebut dikali U aksen min U kali V aksen per V kuadrat. Beda sama tadi yang ditambahkan, ini dikurangkan. Karena ini prinsipnya pembagian. Oke. Prinsipnya sama, kayak tadi kalian bedakan dulu siapa si U, siapa dan V. Ini kasusnya U-nya adalah X pangkat 3, V-nya adalah E pangkat 2X. Itu ya. Dan kalau diturunkan, U-nya menjadi 3X kuadrat itu benar ya. Dan kalau E pangkat 2X diturunkan menjadi 2 kali E pangkat 2X. Karena ini ada aturan rantainya. Jadi turunan dari 2X pun harus diturunkan, yaitu menjadi 2. Nah, kalau kita ngikut rumus tadi, lihat ya yang di atas. Ini biar, jadi yang dilihat tuh matanya ngelirik sini saya tadi. V-nya adalah E pangkat 2X. U aksennya adalah 3X kuadrat dikurangi U, U-nya itu X pangkat 3, dikali V aksen atau turunan dari V yaitu 2 kali E pangkat 2X dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya berarti E pangkat 2X dikuadratkan. Oke. Sehingga kalian rapihkan menjadi 3X kuadrat E pangkat 2X min 2X pangkat 3 E pangkat 2X dibagi
E pangkat 4X. Karena kan kalau dikuadratkan jadinya 4X. Sama nggak sih? Bentar, saya coba cocokkan ya. 3X kuadrat. Oke, oh iya benar. Nah ini, karena sama-sama ada 2X-nya, maka sebenarnya kita bisa rapihkan juga menjadi 3X kuadrat min 2X pangkat 3 per E pangkat 2X. Jadi saling menghilangkan. Ini kan sama nih. Bisa dicoret-dicoret seperti itu. Jadi jawaban ringkasnya seperti ini. Gitu. Apakah ada pertanyaan untuk tipe jenis soal yang U per V? Memang harus dihafal sih, tapi persamaannya. Halo, masih melek? Kalian masih survive kan? Oke. Bentar ya, saya coba pilih soal yang agak ribet. Nah, untuk latihan soal, kita coba kerjakan nomor 2 dan 3. Ini sudah saya kasih ini ya, oret-oretan rumusnya di sini, di ujung. Jadi biar kalian notice. Coba kalian kerjakan nomor 2 dan 3. Nanti kita bahas. Ini sekaligus soal terakhir kok. Sebelum kalian weekend liburan. Silahkan dicoba dulu ya. Kalau sudah ada yang mengerjakan, nanti kita bahas ya. Ingat yang ditaruh di atas adalah penyebutnya dulu, V-nya dulu. Oke, kalau nomor 2, saya bahas ya. Nomor 2, yang penting biasanya biar aman, kalian tulis siapa U, siapa V. Kalau mau sampai diturunkan masing-masing U sama V juga boleh, biar memudahkan, lalu ditulis rumusnya. Memang untuk mengerjakan soal ini nggak bisa langsung jawabannya kayak aturan rantai tadi ya, harus kita tuliskan dulu. V-nya, sin X turunan dari U adalah 2X, ditambah U, X kuadrat dikali turunan dari V, cos X, dibagi dengan V kuadrat. Menyela, Bu. Itu Iya? enggak dikurangi ya, Bu? Kan Sorry. pembagian. Oh iya betul. Terima kasih ya. Dikurangi, wait. Ini menjadi sin kuadrat X. Sehingga kalau dirapihkan jadi 2X sin X dikurangi X kuadrat cos X per sin kuadrat X. Oke, terima kasih ya tadi diingatkan. Apakah nomor 2 jawabannya sama semua? Sama, Bu. Sama ya.
Sekarang kita yang nomor 3. V kali U aksen min U dikali V aksen per V kuadrat. V-nya adalah X pangkat 4. U aksennya adalah 1/X. Ya kan, turunan dari ln X adalah 1/X dikurangi U. U-nya adalah ln X dikali V aksen 3X pangkat, 4 X pangkat 3 dibagi dengan V kuadrat, yaitu X pangkat 8. Sehingga menjadi X pangkat 3 min 4X pangkat 3 ln X dibagi dengan X pangkat 8. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Kita mau hilangkan semua ln X pangkat 3-nya menjadi 1 min 4 ln X per X pangkat 5. Oke, kurang lebih kayak gini. Apakah sama, teman-teman? Mendapatkannya? Sama, Bu. Sama ya. Nanti ini ada soal juga, tapi kalian bahas di rumah saja buat latihan. Ini campuran. Kalau soal yang exercise ini, ada yang dengan aturan rantai, ada yang dengan the product rule, ada yang the quotient rule. Ini ada, kalau kalian lihat ada yang pembagi kan ya. Kemudian di pembaginya pun ini harus kalian turunkan aturan rantai. Kemudian kalau ini pakai product rule begitu. Nanti coba kalian iseng-iseng supaya lebih terlatih aja sih mengerjakan waktunya tercapai. Begitu. Begitu kurang lebih untuk materi differential part 3. Apakah masih ada pertanyaan atau yang belum jelas? Ini termasuk ada soal latihan yang lain. Mungkin nanti kalau ada yang belum jelas, kita bahas hari Senin. Karena Senin itu kan sebenarnya differential part 4 sudah penutup ya, udah terakhir. Jadi kita bisa banyak Q&A di situ juga, sebelum persiapan UAS juga. Oke. Jangan lupa mengisi absen. Sesuai janji saya berusaha 1 jam. Jadi tidak terlalu mengganggu weekend kalian. Dan materinya ini sebenarnya masih recap SMA juga. Yang penting kalian masih ingat bagaimana sih prinsip turunan sama integral untuk diaplikasikan. Karena pada hakikatnya kalau sudah kuliah kita nggak akan sampai yang ribet-ribet, dalam arti saya nggak akan suruh kalian menghafalkan sin 30 derajat berapa ini juga ya. Makanya nanti waktu ujian tolong siapkan kalkulator saintifik. Jangan pakai HP karena saya nggak yakin apakah ini kena live monitoring nggak, Matdas? Sudah diinformasikan belum ya? Saya lupa. Atau belum ada informasi, Kena, Mat? Bu. Kenapa? Kena live monitoring. Nah ya. Iya, kayaknya live monitoring pun kami dapat komunikasi via email. Jadi nanti tidak banyak ngobrol pada saat berlangsung. Nah, karena ini live monitoring dan kalian kemarin sempat saya baca reviewnya ya, kaget apalagi mata kuliah hitungan. Coba dilatih supaya jangan sampai kehabisan waktu, kemudian terbiasa dan lain sebagainya. Begitu kurang lebih. Dan yang paling penting jangan lupa menikmati weekend. Sebelum minggu depannya kalian ujian lagi. Iya bener ya.